Damai di batanas murung siang salat maroha imana ngaramoti paroha talo pikirata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Oras magita sa una manginan na hinalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Firman Tuhan ada di bata di bagasan minggu ta sadarion sada minggu perjudung Trinitatis 14 Juni 2020 yaitu Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di minggu pertama setelah Trinitatis dengan tema jauhilah ketamakan. Saudara terkasih, apa sebenarnya arti ketamakan? Jelas di dalam firman Tuhan ini dikatakan secara gambaran bahwa ketamakan itu digambarkan kepada perilaku orang kaya yang bodoh ini. Dengan masalah pembagian warisan, dengan akar masalah pembagian warisan ini terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang tamak atau serakah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan belajar ayat demi ayat firman Tuhan ini yang akan membawa kita menjauhi akan ketamakan. Dikatakan di sini, seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara terkasih, dikatakan di sini di tengah kumpulan orang banyak ada seorang yang memiliki persoalan warisan dengan saudaranya, dengan keluarganya. Dikatakan di sini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara terkasih, di tengah kerumunan orang banyak, orang kaya ini ingin mengambil kesempatan memanfaatkan Yesus Guru untuk memberikan pernyataan, untuk memberikan pengajaran sekaligus mau menaikkan harkat dan martabat orang kaya ini di tengah-tengah gerombolan orang banyak pada saat ini. Di tengah-tengah banyaknya orang yang ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus, percakapan ini, perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita,
yang kita miliki saat ini hendaknya bukan saja kekayaan secara jasmani, tetapi kekayaan rohani yang mampu diwariskan kepada saudara-saudara kita. Karena kekayaan rohani tidak membuahkan masalah pertengkaran, tidak membuahkan masalah percemburuan, tidak membuahkan masalah dosa dan yang lain-lain. Tetapi persoalan warisan secara jasmani ini yang terjadi ketika keluarga tidak mewariskan warisan iman, tidak mewariskan warisan rohani, warisan pengharapan yang benar, iman yang benar, kasih yang benar di dalam Kristus Yesus. Dia akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat lainnya secara rohani di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara terkasih dalam Yesus, ketika dia orang kaya ingin memanfaatkan Yesus, ingin memanfaatkan guru itu, dan tegas Yesus menjawab di ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau peran pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dikatakan kedua ayat ini, tegas Yesus ingin mematahkan niat dari orang kaya ini yang ingin mencari nama di tengah-tengah gerombolan orang, mencari Hasanapun, Hamoraun, Hagabion di tengah-tengah kerumunan orang supaya jago di depan orang banyak. Padahal walaupun dia katakan saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku, dia katakan saudaraku dalam bahasa kasihnya, dalam bahasa kekeluargaannya, tetapi sebenarnya ada masalah warisan yang memecah keluarga mereka pada saat itu, yang mau menyatakan bahwa keluarga mereka adalah keluarga orang kaya yang bodoh, keluarga yang di dalam kehidupan mereka sering kehilangan damai sejahtera, sukacita di tengah keluarga mereka karena masalah warisan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan kemudian di ayat 16, kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di dalam teks kita ini, rekop tentang ketamakan ini, bahwa tamak atau mokus dalam bahasa Batak artinya itu yang orang yang selalu ingin memiliki apa saja, selalu haus, cenderung iri hati, dan selalu mencintai uang. Ini ciri-ciri orang yang tamak di dalam kehidupan. Ini harus kita jauhi. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tamak, kita rakus, kita fokus, damai sejahtera akan hilang. Perasaan awal yang terjadi di dalam perumpamaan ini, dia mulai gelisah, dia mulai khawatir, dia mulai merasakan sesuatu kurang dan kurang. Tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan selama ini. Hingga akhirnya dia berinisiatif, berpikir untuk melebarkan lumbung-lumbung pangannya, penyimpanannya, tabungannya, hartanya, asetnya, dan segala macam. Tidak salah. Namun yang dipermasalahkan adalah di tengah-tengah kekayaannya, di tengah-tengah banyaknya berkat
tidak diimbangi dengan berkat rohani yang diharapkan di dalam kehidupannya, sehingga jiwanya terjaga, puas, dan mampu menjadi pembawa berkat bagi orang banyak. Kenapa nunggu-nunggu? Bukan dia melebarkan seluas-luasnya yang namanya pernyataan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Dia meluaskan kasihnya, melebarkan jangkauan sumbangannya, jangkauan uangnya untuk bisa dipakai, untuk bisa dinikmati berkatnya oleh para pekerjanya minimal, atau keluarganya minimal, atau lingkungannya di kota itu, di tempat itu. Tapi malah dengan egois dia menyatakan selalu hidup materialistis. Ketamakan membuat orang sibuk seperti meminum air laut, selalu akan haus dan haus. Kemudian ketamakan akan membuat orang menjadi egois dan materialistis. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu Bapak Ibu terkasih, jangan sampai ketika kita sudah diberkati Tuhan dengan beragam berkat jasmani, tidak kita imbangi dengan kekayaan rohani, kekayaan yang mampu kekal di dalam kehidupan kita, yang mampu memuaskan jiwa kita, mampu membuat kita menjadi selalu dekat dengan Tuhan, bersyukur dan tidak kehilangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih, di ayat berikutnya dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Ternyata jiwa tidak menginginkan barang-barang itu. Ada padamu banyak makanan, minuman, dan bersenang-senang. Ternyata jiwa kita tidak bisa disenangkan oleh harta. Kita mungkin bisa beli tempat tidur yang mewah, yang empuk, tapi tidurnya belum tentu kita bisa beli. Kita mungkin bisa beli perjalanan, beli tiket pesawat yang mewah, tetapi penyertaan Tuhan, keselamatan itu tidak bisa kita beli. Ada banyak orang yang naik pesawat atau kendaraan mewah mengalami kecelakaan. Tidak menjadi ukuran kemewahan kendaraan membuat dia menjadi selamat dan penuh sukacita. Kemudian Bapak Ibu terkasih dikatakan di sini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang membutuhkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saya menggambarkan bagi kita beberapa inti dan gambaran ilustrasi khotbah renungan pada hari ini. Dikatakan apa aplikasi yang bisa kita ambil di tengah-tengah firman Tuhan ini. Saudara terkasih, pertama dikatakan orang percaya, jemaat iman kita, apostle itu, orang percaya harus memperlihatkan bagaimana memperhatikan peringatan Tuhan ini di dalam firman Tuhan ini, agar peringatan ini mampu menyelidiki hati kita, mengoreksi sifat kita. Adakah ketamakan di dalam hati kita? Adakah sifat-sifat ketamakan yang tidak dikehendaki Tuhan di tengah-tengah hidup kita? Yang kedua, manusia orang percaya harus hati-hati dengan Injil kemakmuran. Orang percaya di dalam Injil kemakmuran diajarkan orang yang percaya itu pasti makmur, pasti diberkati. Padahal Yesus sendiri menyatakan di dalam kitab Injil, orang percaya itu harus rela ikut salib. Kemudian yang ketiga, orang percaya itu manusia harus kaya di hadapan Tuhan, harus mampu memiliki kekayaan yang ingin Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kekayaan rohani, kekayaan yang memuaskan jiwa kita, memberikan kita sukacita dengan berkat Tuhan, memampukan kita untuk rela menolong, solider, peduli dan empati pada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Saudara terkasih, saya mau gambarkan bagi kita
kaulah anakku syakaran, kodo anakku pangwaraku, sonari siap kamu nerima bahwa sedih memarhum bagi Yusuf untuk kok. Kaulah pertama aku mintakan pertanyaan bagimu. Seluas apa tanah warisan yang ingin kau dapatkan? Orang tuanya membawa anak ini ke gunung yang tinggi. Di atas gunung yang tinggi ini, anaknya ini diperlihatkan luasnya ombak, laut, lalu lembah, gunung, bukit, dan lain-lain. Kemudian dinyatakan sebagai seberapa luas yang kau inginkan, itu sesuai dengan kemampuan. Maksudnya apa? Bagaimana? Kau harus mampu mengelilingi tanah atau bagian yang ingin kau miliki. Tetapi kau harus kembali di tempat ini pada saat terbenam matahari. Di pagi hari buta itu dia memulai. Dia mengatakan, jika kau mampu mengelilingi 20 hektar tanah gunung laut, tanah gunung lembah, itu menjadi milikmu. Jika kau mampu mengelilingi sampai 50 hektar, 20 hektar, 100 hektar, itu menjadi hakmu, menjadi warisanmu. Dengan semangat nafsu yang menggebu-gebu, dengan target yang sudah dia inginkan, dia membayangkan di tahun 2020 ini dengan tanah 50 hektar, mungkin ke depan tanahnya akan menjadi harga yang naik, aset yang akan berharga secara jasmani. Saudara terkasih, dia berlari mulai dari pagi sampai matahari terbit dan terbenam. Kemudian di tengah-tengah perjalanan dia berusaha sampai dia kelelahan, dia paksakan dirinya hingga akhirnya dia kembali ke bapaknya. Dia mengatakan, "Bapak, aku mampu mengelilingi 5 hektar, 50 hektar tanah." Dan setelah itu dia pun pingsan, tumbang, meninggal dunia. Dan akhirnya yang dia miliki hanya tanah seluas 3 kali 2 meter atau ukurannya sendiri untuk tempat kuburan. Karena itu Bapak Ibu terkasih oleh Yesus, kita berharap memiliki tujuan untuk menguasai, untuk menikmati berkat jasmani di dalam dunia itu tidak salah. Tetapi berkat itu hanya diberikan Tuhan. Berkat jasmani itu, harta, sarapun, amoral, al-gabir, hanya diberikan Tuhan sebagai titipan Allah untuk menjadi hak pakai, bukan hak milik. Karena itu semua akan dipakai, dikembalikan lagi kepada Tuhan, hilang dan tidak terbawa di akhir zaman. Karena itu Bapak Ibu terkasih, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mengingat doa Bapa kami. Salah satu permintaan doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tidak dikatakan berikanlah kami makanan yang sepuas-puas, sebanyak-banyaknya, tetapi dikatakan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Karena itu Bapak Ibu terkasih, mari kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita untuk terus mencari, mewariskan harta rohani kepada keluarga kita. Dan kabar sukacitanya jika kita baca di ayat 30, dikatakan di sini, Lukas pasal ayat 30 dikatakan di sini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu terkasih, kenapa ketamakan itu ternyata ingin Tuhan kita jauhi? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di situ Tuhan tidak menginginkan kita menduakan Dia, menuhankan harta kita, menuankan kejabatan kita, supaya kita mampu hidup dengan damai sejahtera sukacita di tengah-tengah hidup kita. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, kita jangan seperti orang kaya yang bodoh ini, yang mencari
di depan Yesus untuk mampu mendapatkan harta secara rohani, jasmani, namun ternyata dia punya masalah dengan warisan harta jasmani. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih firman Tuhan yang telah mengajarkan kami, di mana firman ini Tuhan meneguhkan kami agar kami dapat memberikan kehidupan kami, mengisi kehidupan kami dengan harta rohani yang kekal, menjauhkan kami dari sifat-sifat ketamakan, sehingga kami dapat menikmati harta jasmani yang Kau berikan bagi kami melalui hasanah amroh yang Kau berikan bagi kami untuk kami nikmati, untuk kami dapat kuasai seturut dengan kehendak Tuhan, untuk dapatkan pakai kembali untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kami dan keluarga kami dapat mewariskan harta rohani yang kekal untuk kehidupan masa depan keluarga kami di dalam lingkupan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan di minggu pertama setelah Trinitatis ini, kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, kami berdoa untuk Inang Sintua Emeritus Guru Simamora, Nyonya Sintua OM Saragi yang sedang dalam perawatan di rumah sakit dalam keadaan sakit. Engkau yang menjamah ya Tuhan, memberikan penyempurnaan di dalam kesehatannya dalam masa-masa perawatan ini Tuhan. Engkau juga memberikan kesembuhan, jamah ya Tuhan, luka di dalam jasmani amal Inang ini Tuhan, supaya Tuhan ke depan mereka mampu bersekutu, bersukacita, menyatakan iman pengharapan mereka di dalam takhta Tuhan di hari-hari ke depan untuk mulia nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Nyonya Sintua Silalai almarhum Inang Boru Simanjutak atau Opung Esra Boru dari sektor 1, bela Tuhan yang mengetahui setiap seluk-beluk kesehatannya di tengah-tengah masa yang rawan ini Tuhan. Kami berserah, kami menyerahkan tubuh jiwa rohnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah setiap penyakit Engkau rotokkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau memberikan bilur-bilur darah-Mu yang kudus itu Tuhan, agar menjadikan lumpuh setiap penyakit itu Tuhan, agar penyakit itu menjauhi dan berbuah kesehatan yang menyukacitakan keluarga dan Opung Esra Boru di hari ke depan. Mampukan juga Tuhan keluarga yang merawat, berikan kesabaran, juga berikan juga Tuhan jalan keluar, pakai setiap dokter dan perawat dan obat-obat, bahkan jika Engkau ingin menunjukkan pengobatan yang lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau yang memberkati pengobatan itu Tuhan. Kami percaya Engkau bisa memakai kuasa-Mu Tuhan untuk setiap obat tradisional ataupun obat kimia di tengah-tengah jasmani Opung Esra Boru ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunikan juga Tuhan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan, terlebih berkat penyembuhan atas setiap warga jemaat yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya pada saat ini. Engkau juga melindungi jemaat Tuhan dari setiap virus penyakit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati kami dalam segenap pekerjaan kami, memberikan kami berkat yang cukup untuk membuahkan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 2, berkumandang suara dari